Oke, kali ini kita akan membahas bagaimana membuat Google Form atau Google Quiz atau dengan menggunakan Microsoft Form. Pertama adalah kalian harus punya terlebih dahulu akun Microsoft. Oke, mari kita praktekkan. Kita buka dulu browsernya, ketikkan di URL sini, tidak usah sini atau di URL sini, ketikkan office.com, kemudian kita enter. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita klik masuk. Sesudah itu, bila kalian belum mempunyai akun Microsoft, silakan terlebih dahulu membuat akun tersebut dan ikuti langkah-langkahnya. Oke, karena saya sudah terdaftar di akun Microsoft, maka saya akan coba login. Terus klik selanjutnya, kita masukkan kata sandi. Oke, ini tetap masuk agar Anda tidak perlu masuk lagi lain kali. Kalau Anda memakai laptop atau komputer pribadi, boleh kita centang. Apabila kita tidak menggunakan laptop pribadi atau ingin privasi, lebih baik kita pilih tidak. Karena ini saya menggunakan komputer pribadi dan laptop pribadi, maka saya pilih ya, agar tidak perlu kita untuk memasukkan password kembali. Oke, di sini saya sudah banyak membuat contoh-contoh. Nah, setelah ini selanjutnya mari kita pilih menu dashboard atau menu yang titik-titik ini, peluncur aplikasi ini di atas logo rumah. Kita pilih, kemudian kita pilih semua aplikasi. Setelah kita pilih semua aplikasi, kita pilih form. Oke, nah setelah muncul tampilan Microsoft Form ini, selanjutnya kita pilih quiz baru. Kenapa bukan formulir baru? Karena kita akan membuat Google Quiz atau sama halnya dengan formulir, tetapi ini lebih banyak opsi untuk kita gunakan. Kita buat quiz baru. Oke, tampilan awalnya ini adalah quiz tanpa judul. Jadi kita masukkan dulu dengan caranya kita klik di sini, kita masukkan misalkan judulnya adalah contohnya adalah absen harian. Setelah absen harian, kita masukkan deskripsinya, misalkan absen harian minggu ke-1. Kemudian kita tambahkan kembali, tambah baru pilihan. Di sini ada teks, ada juga pilihan ganda. Jadi kalau kita ingin seperti membuat soal, contohnya, atau kita ubah, contohnya kita akan membuat soal di sini, soal ujian online. Deskripsinya adalah isilah pertanyaan
pertanyaan di bawah ini. Setelah kita isi pertanyaan di bawah ini atau kita ketikkan, selanjutnya kita tambahkan baru. Kita tambahkan terlebih dahulu teks. Kita tambahkan teks. Pertanyaan sini adalah yang pertama, nama lengkap. Di sini akan jawabannya, berikan poinnya. Bila nama lengkap kita berikan poin 0. Kita lakukan tanda harus diisi, ini kita aktifkan. Oke, kemudian setelah nama lengkap, apabila kita ingin menambahkan kelas, kita tambahkan baru, atau bagian atau jurusan atau yang lainnya, kita bisa tambahkan teks kembali. Misalkan akan saya tambahkan, setelah nama lengkap kita tambahkan kelas, kita masukkan jawaban kita 0 dan harus diisi. Kemudian kita tambahkan baru lagi, atau kita ingin membuat pilihan ganda atau esai. Kalau esai bisa kita ulangi, kalau esai misalkan bisa kita ulangi teks. Kemudian kita buat esai, misalkan apakah Anda sudah mempelajari materi ini. Kemudian ini bebas harus diisi atau enggak, tapi lebih pentingnya kita aktifkan harus diisi agar mengingatkan si penjawab ini atau yang request ini atau yang mengisi ini agar tidak ada pertanyaan yang terlewat. Kemudian kita isikan nilainya misalkan 1. Kemudian setelah ini kita akan tampilkan pilihan ganda. Misalnya kita berikan pilihan ganda. Nah, pilihan ganda seperti ini. Kita buat pertanyaan, misalkan apakah sudah dimengerti. Pertanyaan kita masukkan, setelah itu kita berikan jawaban. Kalau seandainya kalian membuat soal itu bisa copy paste secara langsung jawaban ABCD, hanya saja nanti ABCD nya itu tidak ada, jadi hanya pilihan opsi sepertinya aja. Opsi seperti saja paling ada pilihannya. Misalkan saya buat 3 opsi, ini untuk tambahkan 3 opsi misalkan ya, kemudian tidak, kemudian ragu. Pilihan jawabannya misalkan adalah ya, maka kita centang jawaban yang tepat, kita tambah nilai lagi, misalkan akan kita nilai setiap pertanyaan itu 2 nilai atau 20, bebas sesuai yang kita inginkan. Kita akan kasih nilai 1 dan kita buat lagi halaman pilihan, sama kita buat misalkan apakah mudah dimengerti. Kita tambahkan lagi misalkan ya atau tidak atau meragukan. Oke, misalkan kita pilih jawaban tidak, harus diisi. Nah, setelah kita beres semua membuat pertanyaan, sebelum kita kirim itu bisa kita ubah temanya bisa kita ubah sesuai yang ada di sini, atau kita mau upload gambar dari komputer atau dari galeri kita bisa. Kemudian setelah kita ubah, kita petinjau terlebih dahulu tampilannya.
ada dua tampilan di sini, ada tampilan versi komputer, ada tampilan versi seluler. Ini tampilan versi komputer seperti ini, kemudian tampilan versi selulernya seperti ini. Nah, oke, apabila ada berbintang seperti ini berarti itu adalah wajib diisi. Apabila ada tanda bintang berarti itu adalah wajib diisi sesuai soal ujian online. Isilah pertanyaan di bawah ini, deskripsinya, kemudian ada wajib diisi nama lengkap kelas. Oke, kita kembali lagi dengan tekan kembali. Setelah ini kita pilih pengaturan yang ada di pojok kanan atas yang titik 3 ini. Sebelum kita kirim, kita buat peraturannya terlebih dahulu. Kita atur di pengaturan. Oke, opsi untuk tampil hasil otomatis. Apabila kita ingin menampilkan hasil otomatis kepada penerima kuis atau para penjawab, itu bisa kita aktifkan. Ataukah ingin secara privasi hanya kita saja yang mengetahui, itu tinggal kita nonaktifkan. Nah, saya akan aktifkan. Kemudian terima tanggapan, silakan. Kita atur tanggal mulai, kita atur terlebih dahulu tanggal mulai. Setelah kita atur terlebih tanggal mulai, kita akan mulai misalkan tanggal 23. Sekarang kita akan mulai pada jam, misalkan akan kita mulai besok atau akan kita mulai hari ini, misal tanggal 23. Jam, misalkan kita mulai jam 20.45, sesuaikan jam ini misalkan, karena kita akan mencobanya sekarang. Kemudian tanggal selesai kita atur lagi, misalkan akan kita atur di sini tanggal 24 pada jam, misalkan kita atur pada jam 23.45 boleh, atau pada jam yang sama. Jadi hanya kita berikan waktu 1 hari saja. Kemudian kita acak pertanyaan. Apabila kita ingin mengacak pertanyaan, biasanya biasanya nama dan kelas yang dua ini, opsi 2 ini biasanya kita tidak acak. Caranya dengan seperti ini, acak pertanyaan, kemudian pilih kunci pertanyaan. Misalnya ingin kita acak, karena di sini tadi ada esai, berarti 1, 2, 3. Karena di sini adalah pilihan ganda, jadi kita hanya ingin menggunakan pilihan ganda yang diacak, maka kita cukup pilih nomor 1 sampai nomor 3. Kita ubah ke nomor 3. Oke. Kirim pemberitahuan dari setiap tanggapan lewat email. Itu tergantung kita mau menerima email setiap orang tanggapan, tapi biasanya sih tidak diperlukan, karena itu akan menghambur-hamburkan kolom email Anda, akan sangat penuh dengan spam seperti itu. Kemudian setelah itu sesuaikan pesan terima kasih. Kita akan mengucapkan pesan terima kasih. Tanggapan A telah dikirim, misalkan kita beri ucapan. Mari kita beri ucapan terima kasih telah mengerjakan. Oke, tanggapan sudah selesai. Kembali lagi ke pengaturan. Kemudian setelah itu kita kirim atau kita salin. Nah, ini bisa kita kirim langsung melalui WhatsApp web yang kita salin ini, karena kita salin.
kalau kita copas di sini, misalkan di tab yang baru, tempel, kemudian kita kunjungi, maka itu akan muncul secara online. Nah, ada juga dengan cara lain, karena tidak ingin terlalu panjang alamat web atau alamat URL ini, biasanya kita memakai bit.ly atau gg.gg. Nah, ini adalah pembuat link atau pembuat link menjadi lebih pendek. Nah, kita misalkan copy paste di sini, tempel, kemudian kita shorten, kita sort. Nah, maka di sini bisa kita copy, atau ini bisa kita copy, kemudian kita coba dengan URL yang lebih pendek, hanya segini. Tadi kalau kita copas dari sini itu lumayan panjang ya, ini lumayan panjang, ini lumayan panjang, tapi dengan yang di sini kita tinggal coba. Oke. Setelah itu kita akan coba melihat sesuai. Oke. Begitulah caranya menggunakan Microsoft Form atau Google Quiz. Baik, cukup sekian dan terima kasih.